Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini mengatakan memiliki tetapi tidak melekat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada rumah-rumah tertentu yang memiliki sebuah gudang di rumahnya. Tetapi ada juga rumah-rumah tertentu yang memang tidak memiliki gudang. Dan biasanya kalau kita mempunyai gudang, tempat itu untuk apa? Step. Barang-barang yang bisa saja ya hanya sekali-sekali kita gunakan. Atau bahkan mungkin gudang itu adalah tempat barang-barang yang memang sudah tidak kita pakai. Dan kalau ditanya, kenapa sih barang-barang itu masih tetap aja ada di gudang? Tidak sedikit orang akan mengatakan, siapa tahu nanti barang-barang itu memang masih bisa dipakai, walaupun hanya sekali. Kalaupun katakanlah memang barang itu sudah rusak, masih juga ada alasan tertentu. Ya, siapa tahu nanti ya bisa dipakai untuk yang lain. Ya. Singkatnya, sekalipun katakanlah barang itu sudah rusak, tetapi kita masih menganggap barang itu adalah milik kita. Dan sangat sulit bagi kita untuk melepaskan barang itu. Kalaupun katakanlah barang ini harus dilepaskan, kita merasa bukan hanya berat, tetapi tidak sedikit orang yang kemudian merasa rugi kalau harus melepaskan. Hal semacam ini mau menunjukkan betapa kita begitu terikat dengan apa yang kita miliki. Dan karena kita begitu terikat dengan barang itu, maka gudang kita itu tidak bisa digunakan secara maksimal. Semua bisa jadi itu hanya rongsokan. Tetapi gudang itu tidak bisa kita pakai untuk sesuatu yang jauh lebih berarti, jauh lebih bermanfaat. Tidak ada ruang kosong di dalamnya. Dan hal yang semacam itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Berbagai persoalan, berbagai pergumulan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, dan itu membuat kita menjadi sumpah. Dan tidak ada ruang kosong untuk Allah. Tidak ada tempat bagi Allah. Sehingga ketika persoalan demi persoalan itu datang, kita hanya menggumulinya sendiri. Kita hanya memikirkannya sendiri. Kita hanya mencoba mencari jalan keluar dan solusinya sendiri. Kita lupa bahwa kalau kita mempunyai Allah yang siap untuk datang, Allah yang siap untuk menghampiri, Allah yang siap untuk membantu dan menolong kita. Tetapi kalaupun katakanlah kita mengundang Allah dan Allah siap mau datang, sudah tidak ada tempat di dalam hati kita, tidak ada tempat di dalam pikiran kita. Itu sebabnya tidak jarang kita seringkali berkata sebagai sebuah bentuk penolakan yang tidak kita sadari, ya Tuhan, aku ngerti, aku paham apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau aku harus begini, nanti dulu Tuhan. Tidak ada tempat bagi Tuhan. Tidak ada ruang kosong untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya atau orang-orang beriman yang seperti itu
akan selalu katakanlah tidak bisa menghayati, tidak akan bisa memaknai setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Bukan saja hal yang katakanlah sehari-hari yang bisa dianggap menyenangkan, bahkan yang paling menyenangkan sekalipun, tidak sedikit orang yang gagal untuk memahami peran serta dan karya Allah di dalam. Apalagi ketika dia berada dalam satu kondisi di mana ia tidak berdaya. Tidak sedikit orang beriman yang kemudian bukan hanya menyalahkan dirinya, tetapi juga menyalahkan Allah. Kita begitu terikat dengan persoalan, dengan permasalahan, sehingga kita melupakan Tuhan atau kita menyalahkan Tuhan. Di dalam hal ini kita bisa belajar dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang yang bernama Ayub. Kita tahu dia adalah seorang yang sangat beriman, yang sangat percaya kepada Allah. Dia menjadi orang yang sangat diberkati. Dia mempunyai banyak anak. Ia menjadi orang yang kaya. Status sosialnya tinggi. Dia dihormati, dia dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Bisa dikatakan mereka hidup sebagai satu keluarga yang rukun dan harmonis. Segala sesuatunya tersedia, segala sesuatunya tercukupi. Dan mereka bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Tetapi apakah Ayub hanya menjadi orang beriman yang kemudian bisa bersyukur di tengah segala kecukupan yang dia miliki? Tidak. Kita bisa membaca dalam ceritanya. Harta kekayaannya habis. Habis. Kita mungkin gaji sebulan kita dipotong aja sedikit. Bagaimana? Upah sebulan kita dipotong saja. Segala macam perkataan bisa. Ayub, harta kekayaannya. Apakah dia masih bisa bersyukur? Masih bisa bersyukur. Anak-anaknya mati. Bayangkan. Pak Jimmy, berapa anak Pak Jimmy? 4 ya? Iya Pak. Kalau satu tiba-tiba mati, gimana Pak Jimmy? Belum terpikir Pak. Belum terpikir. Semoga bisa memikirkan. Yang sedih pasti mungkin. Sedih ya. Dan tidak hanya sedih, tidak sedikit orang yang kemudian menjadi sangat marah. Bersyukur. Bagaimana saya bisa bersyukur kalau saya harus kehilangan anak yang saya cinta? Tapi Ayub, dia tetap bisa bersyukur. Dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap berani menyerahkan hidupnya kepada Allah. Harta habis, anak mati, tubuhnya sakit. Bisa kita bayangkan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Nah, di sini kita bisa belajar dari Ayub. Kenapa dia bisa bersyukur sekalipun harta kekayaannya habis, anak-anaknya mati, ia sendiri menderita, bahkan istrinya ikut menekan dia. Oleh karena dia beriman itu bukan hanya ketika dia menerima segala sesuatu. Bukan hanya ketika dia bisa mengumpulkan kekayaannya dan itu menjadi berlimpah.
Dia beriman kepada Allah bukan hanya semata-mata dia bisa memperoleh seorang anak, tetapi juga ketika dia tidak memiliki apa-apa. Dan iman Ayub kepada Allah jelas dikatakan di dalam perjalanan hidup. Di dalam Ayub pasal 19 ayat 26 dia mengatakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Ya, ketika dia mengalami sakit, tanpa dagingku pun aku akan melihat. Dia bukan hanya karena tidak terikat dengan kekayaannya, dengan anak-anaknya, bahkan dengan tubuhnya sendiri, tetapi dengan hidup yang ia jalani pun dia tidak terikat. Dia hanya mengikatkan dirinya kepada Allah yang adalah sumber kehidupannya, yang adalah sumber berkatnya. Di sini Ayub beriman kepada Allah dan ia menghidupi imannya dengan syukur, sehingga dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun, perasaan yang bagaimanapun, ia tetap mau percaya kepada Allah. Jadi kita bisa belajar ketika Bapak Ibu dan Saudara menjadi orang Kristen, menjadi orang yang beriman dan percaya kepada Allah, jangan cepat bangga. Karena iman saudara setiap saat, setiap hari itu akan diuji dengan berbagai persoalan hidup yang ada. Dan di tengah persoalan hidup yang seperti itu, apakah saudara bisa menghidupinya dengan syukur, sehingga saudara bisa tetap melekatkan diri kepada Allah dan saudara tidak menyesal dengan perjalanan hidup yang seperti apapun. Kehilangan anak enggak soal, saya masih punya hidup. Kalaupun mati, saya masih punya percaya kepada Allah. Jadi tidak cukup hanya mempunyai iman, tetapi hidupilah iman itu dengan syukur, sehingga kita bisa tetap melekat kepada Allah dan bukan melekat kepada apapun yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 tadi, di dalam ayat yang ke-32 Yesus mengatakan, jual, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Juallah segala milikmu. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini mau mengajak kita, mengingatkan dan memperingatkan supaya kita tidak melekat dengan apapun yang kita miliki. Sebab dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa kita menjadi sedih ketika anak kita mati? Pada satu sisi, ya, bersedih itu sangat manusia. Tetapi kesedihan itu juga mau menunjukkan betapa kita terikat dengan orang. Kenapa kita menjadi kesal dan marah ketika barang yang kita sayangi itu hilang atau diambil orang? Bukan hanya karena kita sudah mengeluarkan uang yang cukup besar, tetapi oleh karena kita begitu terikat dengan barang. Kalau pada bagian lain, Yesus mengatakan supaya katakanlah, juallah segala milikmu, kemudian ikutlah Allah. Jangan kamu mengikatkan diri kepada sesuatu yang lain, tetapi beranikah kamu mengikatkan diri dengan Allah. Mari ikutlah aku, terikatlah dengan aku. Ada banyak orang Kristen yang tidak berani
untuk melepaskan segala yang menjadi miliknya dan sepenuhnya mengikatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada esok hari. Apa yang kita alami, apa yang kita miliki pada hari ini, seringkali kita anggap yang terbaik. Sebabnya kemudian kita harus belajar kepada Abraham yang beriman kepada Allah. Tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Di mana? Tidak tahu. Tetapi Abraham tetap pergi juga. Padahal kalau kita mau melihat siapa Abraham, dia bukan orang miskin. Dia orang kaya, orang yang terpandang di wilayahnya. Dia dari keluarga yang juga sangat kaya. Segala sesuatunya tercukupi. Tetapi kenapa Abraham mau pergi meninggalkan sana keluarganya, mau meninggalkan negeri? Karena Abraham tidak pernah menganggap apa yang dia miliki pada saat itu sampai itu adalah yang terbaik. Sekalipun kalau dia belum mendapatkan yang lebih baik daripada yang dia miliki pada saat, tetapi dia tidak pernah menganggap apa yang dia miliki saat itu adalah yang terbaik. Tidak. Sebabnya dia pergi. Dan Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang dia miliki. Dari tidak punya anak, yang sangat tidak mungkin punya anak, mempunyai anak. Bahkan kemudian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar. Allah tidak hanya sekedar memberikan satu anak, tetapi Allah memberikan keturunan yang sangat banyak. Dari keturunan inilah berkat Allah disalurkan kepada bangsa-bangsa lain. Apa yang dia miliki pada saat itu tidak pernah lebih baik dari apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah. Ketika kita menganggap hidup yang kita miliki saat ini, yang kita jalani saat ini dengan segala sesuatu yang kita punya, kemudian kita anggap itu adalah yang terbaik, maka kita sudah keliru. Karena Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik, yang tidak pernah terbatas oleh apa. Kita diajak untuk melihat segala sesuatu yang kita miliki adalah fana. Tetapi yang akan diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang abadi. Kita diajak bukan hanya untuk melihat hari ini, tetapi marilah melihat masa depan dengan kacamata iman. Jika kita hanya melekatkan iman kita pada kekinian kita, maka kita tidak akan pernah melihat masa depan. Tetapi ketika kita berani melepaskan kekinian kita dan mengikatkan kepada masa depan bersama Allah, maka mulai saat itu kita mendapatkan apa yang terlebih baik. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cepat bangga menjadi orang Kristen yang cepat menyatakan aku orang yang beriman kepada Allah. Tapi hidupilah iman itu dengan syukur, sehingga iman itu tidak melekat dengan apapun yang kita miliki di dalam kekinian kita, tetapi kita mau mengikatkannya dengan Allah yang adalah sumber kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Belajarlah untuk menjadi orang yang menghidupi imannya dan bukan mematikan imannya dengan apa yang dimiliki.